Wah gokil, keren banget DJ Grayson, baru umur 2,5 tahun tapi special performance keren banget dan ngegemesin banget. Siapa dulu dong bapak emaknya ya enggak? Dan kita juga terus mendukung ya supaya talenta-talenta yang dimiliki oleh teman-teman kita semua itu bisa terus berkembang, terus kreatif, terus inovatif, dan bukan cuma jadi kebanggaan keluarga dan bangsa tapi juga ikut memuliakan nama Tuhan. That's why buat teman-teman yang suka ikut di kebaktian onsite di City Light, maka teman-teman akan melihat teman-teman DJ juga ikut performance di panggung, dan bahkan juga ada musisi-musisi yang bukan Kristen ikut bersama-sama melayani teman-teman semua. Dan itu adalah visi yang kita juga jalani dengan serius supaya melalui apapun yang kita punya itu kita bisa mengajak teman-teman untuk makin mengenal Yesus Kristus. Oke, nama saya Marcel dan saya ingin menyambut buat semua teman-teman dari The City Light Jakarta, Gracia Community Jakarta dan juga Purwokerto, dan juga mungkin dari komunitas lain dimanapun kalian semua berada. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa untuk teman-teman yang sedang berduka, dan juga ingin terus mendoakan dan menyemangati untuk semua teman-teman yang sedang berjuang, yang mungkin sedang isoman baik di rumah maupun di tempat yang lain. Dan jangan lupa bagi yang sehat, kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan sebagai pengikut Yesus Kristus kita mendukung program pemerintah yaitu PPKM agar supaya kita bisa melewati situasi-situasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan di tengah situasi seperti ini yang tidak ada kepastian, apakah kita tetap bisa percaya dan tetap bisa yakin akan rencana Tuhan untuk hidup kita? Jangan tunggu jawaban saya karena saya tidak punya jawabannya, tetapi tunggu sampai sermon yang akan dibawakan oleh Michelle Coklat Saputro, seorang businesswoman dan juga aktif terlibat di City Light sebagai key pastor. Dan saya yakin kita akan mempelajari sesuatu yang berharga dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita minimal untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelum itu, Sylvia Wiryadi akan mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu, Tuhan, waktu, dan Tuhan yang membuat imanku kuat dan kita pegang janji Tuhan. Dan harapannya melalui lagu itu kita akan melihat dan tetap menjalani janji Tuhan dalam kehidupan kita semua. God bless you all. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
Selamat pagi saudara-saudara. Thank you for tuning in, dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas satu hari lagi di mana kami dapat bernafas dan kami dapat beraktivitas walaupun mungkin di rumah saja Tuhan. Tuhan, kami tahu kami dalam keadaan yang berbeda-beda. Mungkin ada saudara-saudara di sana yang sedang sakit, mungkin ada saudara-saudara yang sedang kelimpungan Tuhan dengan bisnisnya, dengan kehidupannya sehari-hari. Tuhan, tapi saat ini Tuhan, biarlah kami berdiam sejenak Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu dan biarlah kami menghidupi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini dari tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Pandemi di akhir-akhir ini mengingatkan saya ketika saya masih kecil, di mana saya itu sama orang tua saya dicekokin dari vitamin, kaldu, minyak ikan, dan segala yang membuat harapannya sih membuat saya lebih tinggi, lebih pintar, mungkin lebih apa lagi ya, lebih cantik atau lebih sehat, dan dengan segala macam harapan. Nah, akhir-akhir ini tentunya dengan pandemi ini sama juga kan saudara-saudara, di mana kita itu berebut vitamin, berebut obat. Sampai akhir ini ada viral bahwa banyak saudara-saudara di sana yang memperebutkan susu dengan merek tertentu. Dan semakin keadaan kita terjepit saudara-saudara, rasanya kita semakin desperate untuk memastikan kita ini terus bertahan hidup mungkin, terus bertambah sehat. Intinya kita melakukan segala sesuatu, put effort and investasi demi kita itu bisa bertumbuh and moving forward. Bahkan dalam kehidupan normal kita sekalipun sebelum pandemi, dalam bisnis misalnya, kita juga terobsesi dengan pertumbuhan. Misalnya seperti bisnis, perusahaan saya kita terus mentargetkan dari per bulan, dari quarterly sampai secara setahun. Ada KPI-nya, kadang-kadang ada yang pakai OKR. Kita berusaha menciptakan parameter-parameter sistem prosedur untuk memastikan kita bertumbuh setiap saat. Tapi pada kenyataannya saudara-saudara, kita suka atau tidak, kita harus menghadapi brutal truth. Kebenaran yang tidak mengenakan bahwa kita tidak bisa selamanya bertumbuh. We cannot always grow up. Nah, halnya seperti anak-anak ya saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika mereka berumur 18 tahun, kemudian mereka udah gak bisa tambah tinggi lagi. Untuk para wanita misalnya, setelah 40 tahun ke atas, kemungkinan besar mereka sudah masuk, para wanita ini sudah masuk kepada masa pramenopause, di mana secara hormon wanita mulai menurun. Dalam hal perusahaan pun, perusahaan tidak bisa selalu bertumbuh juga. Ada kalanya stagnan, dan seperti pandemi ini banyak sekali perusahaan yang turun bahkan tutup. Kita semua tahu sebenarnya tentang kenyataan ini. Tapi nyatanya tuh sulit saudara-saudara untuk menerima bahwa kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa moving forward. Apalagi kita ini sering dibombardir ya saudara-saudara dengan iklan gitu loh, seperti bagaimana kita bisa tambah cantik, bagaimana kita bisa tambah slim, tambah kurus ya kan, bisa tambah berotot, bisa tambah kuat. Dan kita juga mengikuti training-training yang seperti bagaimana kita bisa meningkatkan omset, meningkatkan cuan atau profit, bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur, menambah kekayaan, bagaimana kita menjadi crazy rich. Dan kita berinvestasi begitu banyak baik secara finansial maupun energi untuk mendapatkan pertumbuhan tersebut. Ya, bahkan bagi Anda yang orang Kristen, sering kita tambahin ini dengan doa dan ketika kita berdoa kita mengutip ayat-ayat seperti Matius 7 ayat 7 di mana Tuhan udah bilang loh, mintalah maka aku akan diberi gitu kan. Nah, jadi Tuhan kasih dong gitu supaya aku lebih tumbuh dan tumbuh lagi. Tapi secara realita kita harus menyadari, kita harus menghadapi bahwa kita tidak selamanya bisa terus-terus bertumbuh. Dave Chappelle adalah seorang komedian dari Amerika, dia adalah orang hitam Amerika dan dia lahir di tahun 73. Dan walaupun dia di awal mengalami up and down, cuman secara overall karirnya terus dan terus naik.
Sampai ia mendapatkan di 2003 itu dia mendapatkan opportunity atau kesempatan di mana dia bisa mendapatkan show tunggal oleh Comedy Central yang dimiliki oleh Viacom. Nah, karena ratingnya ini tinggi sekali saudara-saudara, maka owner dari Comedy Central ini yaitu Viacom tadi sampai menawarkan kontrak 50 juta US. Nah, yang aneh di 2004 dan di 2005 ada 2 kali di mana Dave Chappelle ini tahu-tahu meninggalkan panggung begitu aja saudara-saudara. Bahkan yang kedua, dia itu meninggalkan panggung dan tahu-tahu pergi aja ke Afrika Selatan. Nah, banyak tabloid yang ketika itu gosipin gitu, ngomongin gitu bahwa ini orang tuh punya masalah, nggak waras dia, atau dia tuh drug addict gitu, bahwa dia kecanduan. Jadi makanya dia bisa melakukan hal-hal yang nggak rasional. Nah, mungkin kalau kita mengenal atau melihat tabloid atau melihat postingan Instagram misalnya, hanya secuplik begitu saja, mungkin kita setuju gitu bahwa orang ini pasti nggak waras ya saudara-saudara. Mengapa dia bisa mempunyai kesempatan, punya kontrak sampai 50 juta US itu kesempatan emas, mengapa dia sia-siakan begitu saja, malah lari gitu loh, malah meninggalkan begitu saja panggung itu dan lari ke Afrika Selatan. Nah, yang lucunya saudara-saudara ketika ia diinterview, dia itu mengatakan, aku tuh kesini malah mendapatkan ketenangan. Aneh ya saudara-saudara, dia mengatakan, aku tuh di Afrika sini, aku tenang, hening dari segala hiruk pikuk ketenaran, dari egoku. Aku merasa aku di sini itu lebih holistik ya, lebih sebagai orang itu lebih full, dan itu membuat dia berubah. Dia cerita bahwa dulu ketika ayahnya meninggal, selama 7 tahun setelah ayahnya meninggal ini, dia terus dan menerus bekerja saudara-saudara. Dia tidak sempat berkabung, dia terus menutupi segala perasaannya dia, kecapeannya dia, kelelahannya dia itu dia tutupin dengan bekerja dan bekerja. Dia sampai bilang setiap hari aku tuh merasa gak enak banget kerja, merasa terpaksa, I feel awful. Dan yang membuat dia lebih parahnya dia merasa tuh seperti pelacur. Aku tuh merasa seperti pelacur kalau ke tempat kerja itu gitu. Aku merasa terpaksa pergi ke tempat kerja itu. Sehingga sampai suatu titik saya berpikir mengapa juga ya saya mesti ke tempat ini lagi gitu. Kalau saya terus merasakan seperti ini. Dan dia bilang, hal yang paling sulit dihadapi adalah ketika dia menjadi dirinya sendiri. Terutama ketika banyak orang yang menyorot dia. Dia bilang, the hardest thing to do is to be true to yourself, especially when everybody's watching. Ternyata saudara-saudara, gambaran karir naik, ketenaran, ya kan, dia dielu-elukan, mungkin kalau Instagram sudah ada Instagram ketika itu ya, mungkin banyak like, penggemar, banyak follower. Tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa kita itu bahagia. Tidak menjamin bahwa kita itu menjadi orang lebih baik. Tidak menjamin bahwa kita semakin true to ourselves. Justru kebalikannya bagi Dave Chappelle ini, kesibukannya, ketenarannya, keegoisannya oleh karena dia dielu-elukan oleh karena ketenaran itu, membuat dia sibuk menutup diri sendiri. Membuat dia merasa tidak bahagia. Mungkin seolah-olah sempurna, tapi sebenarnya di dalamnya dia rapuh. Ketika saya membaca ceritanya Dave Chappelle ini, saya disadarkan bahwa hidup tuh ternyata gak cukup sekedar growing up. Sampai Dave ini bisa membuang loh saudara-saudara kesempatan emasnya. Jadi there must be something more. Tapi melalui kisah Dave ini, saya juga belajar saudara-saudara, bahwa walaupun kita tidak selalu bisa grow up, tapi sebenarnya kita bisa grow deeper. Kita bisa bertumbuh semakin mendalam atau berakar. Dan ketika kita melakukan itu, kita itu semakin mengenal diri kita dan menemukan diri kita. Jadi seperti pohon saudara-saudara yang mungkin memasuki musim gugur dan musim dingin,
di mana dia harus memilih untuk conserve atau menyimpan energinya dia dan memilih untuk menggugurkan daunnya dan bunganya. Itu sama dengan kita ketika kita itu meninggalkan aksesoris, make up kita, lapisan-lapisan luar. Kita pada akhirnya menemukan the real us, our real energy, the real identity. Kisah Dave Chappelle ini mengingatkan saya pada kisah Yesus, saudara-saudara, di mana walaupun Yesus itu lahir dari sebuah keluarga yang sederhana, tapi Yesus itu adalah anak yang luar biasa. Tentunya dia adalah anak Allah, tapi dia sebagai manusia dia luar biasa. Di Lukas 2 ayat 40 dikatakan bahwa Yesus ini bertambah besar dan makin kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di umur 12, saudara-saudara, Yesus yang pertama kalinya bisa datang ke Bait Allah di Yerusalem, dia sudah bisa mendengarkan dengan baik dan bertanya kepada alim ulama Yahudi ketika itu. Bahkan orang tuh heran mendengarkan, dia bahkan bisa menjawab. Nah, kemudian setelah dibaptis umur 30 tahun, tidak hanya itu, saudara-saudara, dia tuh melakukan banyak sekali mujizat. Sampai pengikutnya pun gak cuma 12, saudara-saudara, ada ekstra 72 pengikut yang terus mengikuti di mana Yesus berada. Bahkan Yesus mengirimkan mereka ke kota-kota yang akan dikunjunginya. Di Matius 21 dan kitab lainnya juga menceritakan bagaimana Yesus itu dielu-elukan begitu masuk ke kota Yerusalem ya. Yesus tuh dielu-elukan. Dan puncaknya, saudara-saudara, Yesus itu diurapi oleh seorang wanita, di mana wanita ini datang dan membawa minyak wangi yang begitu mahal dan mencurahkan minyak ini ke atas kepala Yesus. Sampai di sini, saudara, grafik kehidupan Yesus seolah-olah ini terus naik sampai puncaknya. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Perikop berikutnya setelah ia diurapi. Seperti roller coaster, saudara, yang di puncak dan siap terjun. Setelah perikop di mana dia diurapi, roller coaster itu terjun bebas, saudara-saudara. Yesus di Matius 26 ayat 14, ia dikhianati oleh Yudas. Setelah perikop tersebut, Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan Petrus yang salah satu murid terdekat Yesus berbincang dengan Yesus dan ia menyatakan imannya. Dia bilang bahwa Tuhan, aku tuh mengasihimu, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Dan Yesus berkata saat itu bahwa enggak loh Petrus, begitu aku nanti disalib kamu pasti udah menyangkal aku 3 kali. Ia tidak hanya dikhianati oleh Yudas, ia pun akan disangkal oleh Petrus 3 kali. Dan kalau itu dibilang derita, saudara-saudara, belum sampai situ. Penderitaan Yesus terus berlanjut. Begitu perikop berikutnya lagi setelah perjamuan terakhir di Matius 26 ayat 36, Yesus datang ke Taman Getsemani, di mana ia ingin berdoa. Karena ia merasakan sangat takut. Ia merasa gentar, sedih sekali bahwa ia tahu masa kematiannya sudah dekat. Dalam kesedihannya itu, dia membawa 3 muridnya yang paling dekat, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, dan ia meminta 3 muridnya ini untuk berjaga-jaga dekat dia, berdoa dan berjaga-jaga. Dan apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Mereka tidur dengan pulas. Sampai beberapa kali Yesus setelah berdoa, dia datang dan murid-muridnya masih juga tidur, saudara-saudara. Bisa bayangkan Yesus yang ketika itu sangat takut, sangat sedih. Sampai ia tuh mengatakan, aduh sedihnya tuh sampai dia kayak mau mati, saudara-saudara. Tapi dia sendiri. Walaupun ada murid-muridnya di sekitarnya, mereka tidur. Mereka tidak available buat Yesus. Mari kita melihat lebih dalam lagi apa yang dilakukan Yesus ketika ia merasa kesedihan yang mendalam itu. Di Matius 26 ayat 39 dikatakan bahwa Yesus berdoa, saudara-saudara. Doanya yang pertama, ia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tapi ia juga mengatakan, tapi janganlah seperti yang kuhendaki Bapa, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dalam ketakutannya saudara, dalam kemanusiaannya, ia memohon kepada Bapa, tolong lalukan cawan ini daripadaku. Tapi ia tetap taat. Ia tetap mau bahwa kehendak Bapa tetaplah yang terjadi. Tapi yang menarik begitu ke doanya yang kedua saudara-saudara, ternyata ada suatu perubahan yang kecil tapi sangat mendasar. Di doa yang kedua dan bahkan diulang di doa yang ketiga, Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Yang sebelumnya Yesus mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu dong. Yang kedua ini, Yesus mengatakan, jikalau memang cawan ini tidak akan lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Semakin Yesus masuk lebih dalam lagi, semakin ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia semakin menghidupi identitasnya dan tujuan kenapa ia hidup. Ia tahu, ia dikirim ke dunia untuk mati bagi manusia. Dan itu meneguhkan dia. Tidak seperti apa yang manusia lihat saudara-saudara. Ketika ketenaran dan performance-nya Yesus itu sudah tanggal. Kesendirian Yesus, kesedihannya, ketakutannya, itu justru membuat kemanusiaan Yesus semakin nyata. Dan dalam keadaan seperti itu, justru kemanusiaan Yesus itu menyatu dengan tujuan Allah di dalam hidupnya. Dan suka atau tidak suka, sekali lagi Yesus datang memang untuk menebus dosa manusia. Jadi bukan sekedar hanya membuat mujizat atau memuaskan itu keinginan manusia atau memuaskan ekspektasi manusia. Mungkin kita kita mungkin seperti murid Yesus ya saudara-saudara, mengharapkan Yesus ini seperti raja atau komandan perang di mana ia bisa menolong kita untuk membebaskan kita dari segala penjajahan, dari segala diskriminasi, dari merubah segala kedukaan kita menjadi kesukaan. Berusaha membuat ketidakadilan itu menjadi adil. Dan mungkin kita expect Yesus itu sebagai tukang sulap saudara-saudara, di mana ia bisa merubah yang tidak enak menjadi enak. Tapi ternyata itu tidak seperti itu. Karena Allah Bapa mengirimkan Yesus sebagai pribadi Allah yang kedua datang ke dunia untuk mengosongkan diri menjadi manusia yang terbatas. Dan pengosongan dirinya itu sempurna justru ketika ia mati di kayu salib. Dari mata manusia mungkin penyalipan itu ada suatu titik paling nadir saudara-saudara. It's the lowest moment. Tapi sebaliknya, justru ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah pekerjaan Yesus yang paling utama dan mulia. Itulah kenapa Yesus ada di situ. Dan momen itu, ia menggenapi tujuannya. Dan momen itu justru menunjukkan bahwa ia Mesias, menunjukkan keilahiannya. Karena tidak ada manusia yang dapat mengosongkan diri sampai sesempurna Yesus. Jadi Yesus datang bukan sekedar hanya untuk melakukan banyak mujizat saudara-saudara, atau dielu-elukan, atau supaya dicurahin minyak, tapi ia datang untuk menggenapi panggilan Bapa. Dan his greatest achievement adalah ketika ia menggenapi segala kehendak Allah Bapa dan bukan manusia. Pengosongan diri Yesus dari seorang powerful bisa membuat banyak mujizat sampai menjadi manusia yang so powerless, yang sangat lemah, menjadi tumbal bagi segala dosa manusia. Tapi justru inilah saudara-saudara yang menunjukkan titik tertinggi dari spiritualitasnya. Dan disitulah menunjukkan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% ilahi. Dan di kayu salib itulah pertama kali Yesus dipanggil sebagai Yesus Kristus. Yesus sebagai manusia dan Kristus sebagai Allah.
Di Alkitab banyak sekali saudara-saudara hamba Tuhan yang melakukan banyak mujizat. Banyak sekali hamba Tuhan juga yang menderita. Tapi hanya Yesus yang sempurna. Tidak hanya akan apa yang dia lakukan atau doing, tapi ia menjadi dirinya yang sempurna. Dia menjadi pribadi, being yang sempurna karena ia menggenapkan semua rencana Allah. Jadi apa yang kita bisa pelajari saudara-saudara dari kisah Yesus ini? Bahwa ada saatnya di mana mungkin kita tidak bisa grow up. Ada saatnya di mana kita tidak bisa move forward. Tapi mungkin itu adalah saat yang tepat untuk kita grow deeper. Di saat kita mungkin terbentur tembok, nowhere to go, tidak tahu mesti kemana lagi. Kita hanya bisa menghadapi diri sendiri dan realitas. Tapi ketika kita memilih saudara-saudara untuk grow deeper, kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan yang kedua saudara-saudara, kita belajar bahwa begitu kita menemukan diri kita menanggalkan segala embel-embel, aksesoris, make up, layer-layer yang kita tumpuk terus. Kita sematkan pada diri kita. Baik itu role kita sebagai orang Kristen yang suci, kita yang tenang, kita yang memiliki banyak achievement, memiliki banyak medali mungkin, memiliki banyak uang. Tapi begitu kita menanggalkan semua itu dan menemukan diri kita dan mau dengan berani menyatukan itu dengan kehendak Allah, maka kita akan menemukan Immanuel. Kita akan mengalami Immanuel. Dan itu adalah bentuk momen yang prima saudara-saudara, di mana diri kita bersatu dengan keilahian Tuhan. Di mana Tuhan hadir secara nyata di dalam hidup kita. Dan itu adalah puncak hidup kita saudara-saudara. Henry Nouwen, seorang pastor dan teolog Katolik yang berasal dari Belanda, dia juga adalah seseorang yang bergumul dengan homoseksualitasnya. Ia sempat mengajar di University of Notre Dame, juga Harvard and Yale. Nah, di tahun 1970 dan 1980-an, dia itu meninggalkan itu semua saudara-saudara. Meninggalkan posisi-posisinya. Dan dia malah memilih untuk hidup dengan biarawan. Kemudian dia hidup dengan orang-orang miskin di Peru. Bahkan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk melayani orang-orang difabel di Lark di Prancis dan di Lark Kanada. Orang mungkin melihatnya tuh, aduh kamu tuh kok nyanyain talenta banget sih, udah pintar ya kan, udah mengajar di universitas yang tidak hanya terbaik di Amerika tapi juga terbaik di dunia saudara-saudara. Tapi ia meninggalkan itu. Henry Nouwen mengatakan, we are not what we do. We are not what we have. We are not what others think of us. Coming home is claiming the truth. I'm the beloved child of a loving creator. We no longer have to beg for permission from the world to exist. Dalam pergumulannya itu, ia mengatakan, kita bukanlah apa yang kita lakukan. Kita bukanlah apa yang kita punya, saudara-saudara. Kita juga bukanlah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kembali ke rumah asal bagi dia adalah mendapatkan kebenaran itu sendiri. Ia mengatakan, aku adalah anak yang dicintai oleh pencipta yang penuh kasih. Dan kita tidak usah mengemis kepada dunia, meminta izin agar bisa eksis. Dalam pelayanan Henry Nouwen ini kepada seorang anak bernama Adam yang juga adalah seorang difabel, ia mengatakan dalam relasinya dengan Adam dan dalam experience-nya, pengalamannya bersama dengan Adam, dia bilang, justru saya diajarkan banyak oleh Adam. Dia belajar bahwa being is more important than doing. Ia mengaku dia adalah seorang doer,
Dia senang saudara-saudara melakukan banyak hal. Dia suka belajar, suka melakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas. Tapi ketika dia dihadapkan kepada seorang Adam yang tidak bisa berbuat apa-apa saudara-saudara, ia bahkan harus dilayani oleh banyak orang. Tapi Adam juga adalah Adam yang mempersatukan. Oleh karena dia harus dilayani saudara-saudara, berbagai macam orang dari berbagai negara datang ke tempat itu dan melayani orang-orang seperti Adam. Dari Adam inilah ada ikatan di antara pengikut-pengikut Tuhan, di mana mereka bisa men-sharingkan, membagi kasih Tuhan. Adam menolong Henry Nouwen ini menjadi orang yang merasakan dan menghidupi kasih dan dikasihi. Love and beloved. Ia juga belajar untuk menghidupi arti loving one another, untuk saling mengasihi di antara sesama. Apa yang selama ini dia baca, dia hafal, dia pelajari karena dia seorang teolog dan seorang pastor, tapi dia merasa baru menghidupinya setelah meninggalkan semuanya itu dan melayani seorang yang bernama Adam. Ketika Henry Nouwen ini grows deeper, semakin mendalam, ia menemukan identitasnya, ia menemukan tujuannya, dan itu membuat dia menanggalkan his performance driven life. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian banyak orang yang sedang merasakan keterpurukan. Mungkin bisnis Anda sedang down, mungkin Anda akhir-akhir ini sedang sedih karena kehilangan sanak saudara oleh karena COVID. Ada yang sedang frustasi, sedang mencarikan obat bagi saudara atau keluarga Anda tapi nggak bisa dapat, mencari ambulans susah, mencari obat susah. Mungkin ada yang saudara-saudara yang dipensiun dini karena perusahaan saudara gulung tikar atau tidak kuat membayar saudara. Bagaikan roller coaster saudara-saudara, mungkin saudara sedang merasakan ngerinya meluncur terjun ke bawah. Mungkin saudara-saudara seperti saya berusaha keras untuk stay optimistic, untuk terus merasa optimis. Terus mencari cara untuk bertahan. Berjuang untuk hidup dan survive. Tapi setiap hari rasa pesimis itu semakin bertumbuh. Semakin seperti rayap saudara-saudara, semakin lama makin lebar. Perasaan keterpurukan dan powerless semakin menguasai pikiran dan hati kita. Ketika kekelaman itu membuat kita semakin tenggelam dan tidak bisa bernafas, membuat kita serasa sesak saudara-saudara. Ingatlah saudara-saudara untuk berdiam. Ketika misalnya Anda tenggelam di tengah terdampar di tengah lautan saudara-saudara, hal terakhir yang kita harus lakukan adalah berenang dengan sekuat-kuatnya. Apabila kita terdampar di tengah lautan, saudara-saudara, kita disarankan untuk berdiam, mengapung, menyimpan segala tenaga saudara-saudara sampai bantuan itu tiba. Sama ketika kita sekarang sedang merasa tenggelam. Luangkan waktu untuk menenangkan diri. Kita nggak usah sok sibuk deh saudara-saudara, sok suci, sok Kristen, menunjukkan bahwa kalau Kristen itu pasti sukses walaupun ada pandai pun kita anti krisis. Bahwa kalau ikut Yesus itu pasti sukses, pasti kaya, pasti menang. Henry Nouwen mengatakan menjadi Kristus itu bukan berarti kita mencontek copy paste dari hidup Yesus. Tetapi bagaimana kita hidup seontentik mungkin seperti Kristus menghidupi dirinya. Bagi yang Kristen, marilah kita menanggalkan segala busyness, segala kesibukan kita, make up dan topeng kekristenan kita. Ekspektasi terhadap diri sendiri untuk menjadi sempurna. Sok seperti Yesus.
yang sebenarnya adalah alasan bagi kita untuk menaikkan ego kita, untuk supaya sukses, tenar, dielu-elukan oleh orang. Setiap kali kita merasa hilang arah, ingatlah untuk grow deeper. Carilah Allah, saudara-saudara, dalam perenungan pribadimu. Datanglah dengan kerapuhanmu. Berikan kepada Tuhan segala kegagalanmu. Carilah identitasmu itu di dalam kehendak Allah, di dalam hadirat Allah. Dan dalam proses itu, ketahuilah bahwa Allah mencintai engkau. Percayalah, saudara-saudara, akan rencana Tuhan. Dan beranikanlah menghidupi rencananya. Dan menghidupi hidup Anda secara otentik. Bahkan ketika dunia ini melihat saudara seperti saudara itu sedang dalam titik nadir atau your lowest moment. Tapi jalanilah saudara-saudara. Dan ketika saudara menemukan titik di mana identitas Anda, nilai hidup Anda itu sinkron, menyatu dengan kehendak Tuhan. Disitulah titik puncak kemenangan saudara-saudara. Bagi Anda yang non-Kristen, jangan putus asa. Dalam pergumulan saudara, beranikan diri untuk terus mencari diri saudara. Find your identity and find your purpose. Keep growing deeper. Growing deeper and deeper. Dan ingatlah saudara-saudara, saudara menemukan atau tidak mengurangi fakta bahwa Allah sudah mengasihi Anda duluan. Ia sudah terlebih dahulu mencintai saudara, dan kiranya apapun yang terjadi di hidup saudara itu menuntun saudara untuk semakin dan semakin dekat kepadanya. Lauren Daigle adalah seorang penyanyi Kristen yang menuliskan sebuah lagu You Say. Ia menggambarkan bagaimana perjalanan hidupnya yang up and down, merasakan ketakutan sedemikian rupa, takut untuk ditolak, dibohongi orang, takut menghadapi tantangan-tantangan yang berat, yang terus membuat ia goyah. Ia berkata ketika hidupnya bising, ia bisa merasakan roller coaster, naik turunnya kehidupan. Ia merasa, penting bagi dirinya untuk mengingatkan dirinya sebagai identitas sebagai anak Tuhan, bahwa ia dapat memberikan segala kebaikan maupun kekurangannya kepada Tuhan, being honest, jujur dan transparan di depan Tuhan. Dan bagaimana ia bisa melihat bahwa rencana dan ketetapan Allah melampaui dari apa yang dia bisa lakukan dan melampaui segala kekurangan dirinya. Dan ia mengatakan ia harus senantiasa mengingatkan dirinya sendiri berulang kali akan kebenaran ini. Mari kita dengarkan alunan lagu Lauren Daigle, You Say, berikut ini. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tell me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held
taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Mengutip apa yang Henry Nouwen katakan, saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan saudara kebebasan dan keberanian untuk menemukan kasih Allah di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, yang terus-menerus mengasihi kami, baik kami di dalam kehidupan yang up maupun down. Ketika kami berhasil maupun ketika kami gagal. Tuhan, kami mengucap syukur menyai Tuhan yang seperti Engkau. Di dalam kegelisahan kami, di dalam hilangnya kami ini Tuhan. Di dalam suasana yang tidak menentu, di dalam kondisi kami yang terpuruk. Kami merasa putus asa. Karena kami tidak bisa move forward, kami tidak bisa bertumbuh, dan itu menyesakkan kami. Tapi kami belajar hari ini Tuhan, daripada kami terus fokus untuk growing up, bahwa kami harus belajar untuk grow deeper, untuk belajar bertumbuh semakin berakar, semakin mendalam, terus menerus mencari identitas kami yang sesungguhnya. Dan kami berterima kasih atas apapun yang kondisi yang sedang kami alami ini. Baik itu kesukaan maupun kedukaan. Biarlah apapun yang kami alami ini semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Semakin mendekatkan diri kami kepada kehendak-Mu atas diri kami. Tolong kami untuk menemukan identitas kami sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Tolong kami Tuhan untuk dapat menggenapi semua firman-Mu dan rencana-Mu. Tolong kami untuk menemukan bahwa kami eksis, bahwa kami berharga karena Engkau yang membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa pada saudara-saudara yang mendengarkan, yang melihat firman hari ini. Kiranya Kau tolong satu demi satu. Kau hibur mereka yang sedang berduka. Lindungi kami semua Tuhan. Karena hanya kepadamu lah kami dapat bergantung dan berharap. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kami. Kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Amin.
jadi